Baik, selamat pagi, siang, sore semuanya. Ya, pada pertemuan 3 ini kita akan membahas berkenaan dengan sikap dan kepuasan kerja. Nah, jadi ini adalah salah satu materi kelanjutan dari mata kuliah perilaku organisasi gitu ya. Nah, dari sesi 3 ini yang akan kita bahas adalah sudah tentu ya erat kaitannya dengan sikap dan juga kepuasan kerja. Nah, pada pertemuan kita hari ini ya ada 4 ya tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah memahami ya pengertian sikap dan juga kepuasan kerja, kemudian juga menjelaskan komponen-komponen sikap kerja, kemudian juga menganalisis faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang keempat, mengaitkan sikap kerja dengan produktivitas dan juga perilaku organisasi. Ya, dari keempat poin ini dijadikan sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Pertama kita awali dengan salah satu pertanyaan. Ya, pertanyaannya ini adalah mengapa sikap dan kepuasan itu penting? Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ya, ternyata ketika kita mengetahui dan juga mempelajari sikap dan kepuasan itu di dalam organisasi ya tentunya ya sikap positif ini mendorong kinerja menjadi lebih optimal lagi ya. Jadi dengan kita bersikap di dalam suatu organisasi ya itu bisa mendorong kinerja yang optimal. Pertanyaan selanjutnya adalah sikap yang seperti apa? Sikapnya adalah sikap positif, sikap yang membangun gitu ya, dan juga sifat-sifat yang bisa membantu ya untuk bisa mengeluarkan semua kinerja terbaiknya ya seperti itu. Nah, selain sikap itu ada kepuasan kerja ya. Kepuasan itu saya merasa puas ya kerja di tempat itu ya, saya merasa puas ya ketika melaksanakan pekerjaan itu. Ini adalah bentuk kepuasan dari seorang pegawai. Nah, kepuasan kerja ini ya berdampak pada retensi karyawan. Berbicara retensi itu adalah tingkat ya bertahan gitu ya di dalam suatu organisasi. Jadi retensi itu adalah salah satu bentuk ketahanan ya, bertahan di suatu organisasi ya, terus bekerja ya. Jadi lebih menyenangkan gitu ya, lebih awet ya, kemudian juga dia tidak tergoda untuk pindah ke tempat kerja atau keluar ke tempat kerja. Itu dinamakan retensi karyawan. Ketika sikap dan kepuasan ini sinergi, maka sudah tentu ya perusahaan sukses membangun budaya kerja yang sehat ya. Jadi sikap kerja yang positif itu bisa mendorong kinerja yang optimal. Kepuasan kerja itu nanti ketika merasa puas ya, maka meningkatkan retensi karyawan untuk bertahan di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Ketiga, sikap dan kepuasan ini bersinergi, maka perusahaan sukses membangun budaya kerja yang sehat. Ya, karena sikap dan kepuasan kerja ini adalah dua konsep yang berbeda, namun saling berinteraksi, saling bersinergi. Kita bahas dulu yang sikap kerja ya. Nah, sikap kerja ini adalah evaluasi positif atau negatif terhadap pekerjaan. Tidak hanya pekerjaan, tapi organisasi dan juga rekan kerja. Ya, jadi ini adalah evaluasi positif, bisa saja negatif terhadap suatu pekerjaan, organisasi, rekan kerja. Nah, komponennya ada apa saja? Ada secara kognitif, ada secara afeksi, dan juga ada secara konatif. Ya, jadi sikap kerjanya berlandaskan kepada bentuk pemikiran, ya, kita namakan sebagai kognitif. Ada juga dalam bentuk perasaan, kita sebut sebagai afeksi, dan juga ada dalam bentuk perilaku, kita sebut konatif. Kognitif, afeksi, dan konatif ini merupakan 3 komponen dasar dalam seseorang melakukan suatu sikap dalam bekerja, ya seperti itu.
Nah, ketika teman-teman bingung ya sikap kerjanya itu kalau kita aplikasikan dalam organisasi itu bentuknya seperti apa sih gitu kan? Karena berbicara terkait dengan sikap, ketika kita definisikan bisa luas maknanya. Namun kita persempit lagi ya sikap kerja ini kita dalam lingkungan organisasi seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh ya terkait dengan jenis sikap dalam dunia kerja. Yang pertama ada komitmen organisasi. Berbicara komitmen berarti dia komit ya, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dijanjikan atau yang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam organisasi. Berbicara dengan komitmen ini merupakan bentuk kesetiaan ya, integritas antara si pemilik usaha ya, perusahaan maupun dengan para pegawai seperti itu ya. Kemudian bentuk sikap kerja yang lain ya, bentuk sikap kerja yang lain itu ada kepuasan kerja ya. Berbicara dengan kepuasan kerja, ketika seseorang merasa puas maka sudah tentu nanti kinerjanya akan lebih bagus lagi ya, seperti itu. Kemudian ketika merasa tidak puas maka tingkat retensi karyawannya akan semakin menurun ya. Berbicara retensi, nah itu kan sebetulnya ketahanan pegawai untuk tetap setia bertahan di lingkungan organisasi. Ketika retensinya turun, ada kemungkinan untuk pindah organisasi ataupun keluar dari organisasi. Seperti itu. Kemudian ada keterlibatan kerja. Nah, di Indonesia sendiri bahwa sebetulnya banyak ya ketika tidak dilibatkan akan merasa senang. Padahal ketika tidak dilibatkan bisa saja Anda tidak punya pengaruh yang besar di lingkungan organisasi. Seharusnya ketika tidak dilibatkan maka ya perlu dipertanyakan apakah saya punya kompetensi di bidang itu atau tidak, ya kan, seperti itu. Nah, makanya ketika ada hal ya yang perlu untuk banyak keterlibatan pegawai, maka sebetulnya itu kesempatan Anda untuk ikut di dalam keterlibatan kerja. Ya, keterlibatan kerja ini menjadi salah satu atmosfer positif supaya bisa pertama Anda mengenali ya terkait dengan tingkat pekerjaan yang sedang dilakukan. Kemudian juga atasan juga bisa melihat ya terkait dengan kontribusi yang Anda berikan. Kemudian yang ketiga, Anda bisa mengetahui lingkungan dan budaya organisasi ketika masuk ke divisi-divisi yang lainnya. Gitu ya. Ini ada loyalitas kerja. Berkaitan dengan loyalitas itu sebetulnya erat sama retensi ya. Loyalitas itu bentuk kesetiaan untuk ya mengabdi ya, memberikan yang terbaik di lingkungan organisasi. Ini merupakan sikap kerja yang positif di dalam organisasi. Ya, jadi contohnya ada komitmen, kepuasan, keterlibatan, dan loyalitas. Ini sikap kerja positif ya, yang bisa mendukung untuk peningkatan kinerja pegawai dan juga nantinya outputnya budaya yang kondusif sehingga visi misi organisasi bisa tercapai dengan lebih baik. Nah, tadi yang positif ya, sekarang coba kita lihat yang negatif. Ketika antusias menjadi sikap positif, maka sikap negatifnya adalah apatis. Ya, kemudian sikap positifnya adalah bertanggung jawab, negatifnya adalah menyalahkan orang lain. Sikap positifnya kooperatif, sikap negatifnya adalah egois. Ya, dari sini kita bisa melihat ya bahwa sebetulnya sikap itu tergantung dari si pegawainya ya. Kita mau melakukan sikap yang positif atau negatif ya. Karena sebetulnya ketika kita melakukan sikap positif ya, efek positifnya itu akan kembali lagi kepada kita. Ketika kita menggunakan sikap negatif ya, sikap negatifnya itu akan kembali kepada kita. Barusan sikap kerja, sekarang ke kepuasan kerja ya.
Kepuasan kerja, apalagi apabila kita definisikan, ini merupakan perasaan positif atau negatif terhadap pekerjaan seseorang berdasarkan perbandingan antara harapan dan kenyataan. Ya, kalau kita lihat kepuasan saja, itu kan sebetulnya adanya kesenjangan antara harapan dan juga kenyataan. Ya, seperti ketika kita kaitkan dengan kerja, jadi kepuasan kerja ini adalah perasaan, ya, baik positif maupun negatif terhadap pekerjaan, ya. Kemudian ternyata antara harapan dan kenyataannya berbeda. Nah, ini adalah bentuk kepuasan. Jadi kepuasan itu bisa saja negatif, bisa saja positif, seperti itu ya. Nah, kemudian alat ukur apa saja sih sebetulnya yang bisa menilai terkait dengan kepuasan kerja? Yang pertama, kepuasan kerja itu dilihat dari gaji dan rekan kerja. Ya, ketika gajinya sesuai atau melebihi ekspektasi, maka akan merasa puas, betul tidak? Kemudian rekan kerjanya suportif, ya, menyenangkan, ya, dan bisa diajak kerjasama, itu merupakan bentuk kepuasan kerja yang positif. Kemudian alat ukur yang lainnya adalah terkait dengan atasan dan pekerjaan itu sendiri. Ya, kalau atasan berarti erat kaitannya dengan kepemimpinan. Kemudian pekerjaan itu sendiri ini erat kaitannya dengan desain kerja. Apa yang kita lakukan, apa yang kita selesaikan di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ini adalah kepuasan terhadap pengembangan karir. Nah, banyak sebetulnya orang lebih condong ke poin 3 sebelum masuk ke poin 1. Karena ketika pengembangan karir itu ada, maka sebetulnya gaji itu sebetulnya akan menyesuaikan. Makanya ketika organisasi itu ada pengembangan karir yang jelas, maka sebetulnya ini merupakan alat ukur yang sangat superior, ya, karena sebetulnya pengembangan karir yang jelas itu akan mengakomodir untuk yang poin 1 dan juga poin 2 sebetulnya, ya. Nanti gaji akan mengikuti gitu ya. Kemudian juga terkait dengan pekerjaan itu juga nanti akan berkembang. Semakin tinggi jabatannya, pekerjaannya juga akan semakin top. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang mempengaruhi kepuasan kerja itu ada apa saja? Tadi sudah kita bahas ya, ada gaji atau tunjangan, lingkungan kerja yang suportif, kemudian juga ada gaya kepemimpinan yang sebetulnya bisa mengakomodir semua para pegawainya, budaya organisasi yang kondusif, dan juga keseimbangan antara kerja dan juga hidup. Kita kenal dengan work-life balance ya. Baik ya, teman-teman semua ya, setelah melihat video barusan, ini ada forum diskusi. Silahkan diisi ya forum diskusinya di e-learning. Pertanyaannya cukup singkat. Nah, bagaimana kaitannya kepuasan dengan peningkatan kinerja pegawai? Kenapa kepuasan ini akhirnya bisa membantu pegawai untuk bisa memberikan kinerja terbaiknya? Silakan berikan alasannya ya, sebaik mungkin ya. Kalau bisa ditambahkan dengan teori-teori dari perilaku organisasi. Teman-teman bisa menggunakan teori 2 arah, bisa menggunakan teori X dan Y, dan juga bisa menggunakan teori kepuasan. Ya, itu saja pertemuan 3 kita hari ini. Terima kasih banyak. Hari ini kita belajar berkenaan dengan sikap dan juga kepuasan kerja. Sikap ini ada yang positif, ada yang negatif. Kepuasan juga ada yang positif dan negatif. Ya, ketika sikap dan kepuasan kerja ini positif, maka sebetulnya akan menciptakan suatu budaya yang kondusif. Budaya kondusif ini akan membantu organisasi untuk bisa mencapai visi dan misi organisasi. Bagaimana dengan kinerja pegawai? Silahkan dijawab di forum diskusi yang ada di e-learning. Terima kasih, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Atur nuhun.